Kembali di Profit dalam segmen Take a Look bersama saya Andi Shalini dan kita lanjutkan diskusi terkait penerapan infrastruktur teknologi informasi yang andal dalam mendukung bisnis resiliensi di Bank Sumsel Bubble dan masih hadir di studio CNBC Indonesia Bapak Yohan Gunawan selaku Director of Hybrid Infrastructure Service Business PT Multipolar Technology Tbk serta masih bergabung bersama kami Bapak Bambang Wahyu Nugroho selaku pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi. Kita lanjutkan lagi dialognya Pak Yohan dan juga Pak Bambang. Sebelum jeda tadi saya ingin menanyakan ke Pak Bambang terkait dengan di lapangan sendiri Pak, khususnya di Bank Sumsel Bubble. Sejauh ini seperti apa sih Pak dampak positif dari Bank Sumsel Bubble sendiri dengan pemanfaatan IBM Power dan juga terkait bagaimana terkait dengan security sendiri? Masih Mbak, susah. Jadi begini, dalam caranya kita mulai menggunakan IBM Power itu di tahun 2003 tadi yang sudah saya sampaikan. Sebelum-sebelumnya kita menggunakan PC base gitu ya. Dan kemudian setelah dari tahun 2020 dari 2003 sampai 2023 ini kalau dari sisi bisnis aset Bank Sumsel lumayan tumbuh signifikan ya. Karena ya kita semakin cepat untuk menggrab pasar, memberikan satu solusi yang memang dibutuhkan oleh nasabah kita, dan juga mampu untuk menghandling otomasi dari layanan perbankan itu sendiri. Jadi tumbuhnya sangat signifikan, jadi mungkin per tahun bisa 1 T ya terkait dengan asetnya. Hanya saja ini tentu terus bergulir dan terus kembang kebutuhannya terkait dengan data resiliensi yang kami handling ini. Sekarang kita menuntut supaya cut off business semakin harus cepat, kemudian tidak memakan waktu yang lama karena bisnis ini semakin mensempitkan orang tidur sekarang. Jadi orang sudah pada tidur, bisnis masih tetap jalan gitu ya. Jadi keinginannya tidak ada stuck apapun, padahal secara perbankan itu tidak bisa karena memang ada satu momen ya di mana bank itu harus melakukan cut off of business ya gitu ya untuk memotret berapa opportunity yang sudah kita create dari hari ini dan itu harian itu Mbak. Dan ini menjadi tantangan dari kami dari tim IT bagaimana untuk memberikan solusi ini di mana supaya transaksi bisnis tidak putus, tetapi secara reporting, secara akses data kepada nasabah itu tetap berjalan, walaupun kita melakukan serangkaian proses yang harus kita lakukan untuk menjaga sustainability dari reporting maupun dari sisi kebijakan bisnis di kami. Itu yang memang menjadi tantangan kita. Dan kita tentunya akan semakin mempersempit jam atau waktu yang digunakan untuk cut off business. Nah, ini yang menjadi tantangan kami ke depan. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi security. Nah, security ini benar-benar menantang sekali di dunia perbankan saat ini. Di mana sudah banyak beberapa kali kejadian, bahkan tidak hanya perbankan saja, hampir seluruh sisi bisnis yang menggunakan IT itu kena semua. Intinya kalau kita sudah masuk ke IoT itu kita sudah siap hit to hit dengan permasalahan itu. Makanya kita sudah banyak harus memprepare bagaimana amannya dari data ini. Inti data yang paling aman ada yang harus kita amankan adalah core sistem banking kita. Nah ini adalah nyawa dari perbankan ini. Walaupun surrounding tadi juga harus kita jagain. Nah makanya kami memang saat ini sangat butuh nih Pak Yohan, bagaimana IBM menjawab data lisensi tadi yang sudah dibahas mengenai security sekarang. Bahwasanya kalau data secara teknikal bagaimana handal, interoperability-nya mudah, aksesnya mudah, user friendly, tidak pernah mati, 99,9% sudah terbukti Pak. Hanya saja sekarang bagaimana ini aman setelah kita membuka layanan yang IoT tadi. Nah ini yang jadi tantangan kita, bagaimana ketahanan dari IBM Power untuk mendukung ini. Dan satu lagi Pak Yohan mungkin yang menjadi ini juga kita adalah bagaimana ini menjawab tantangan
transaksi perbankan yang sudah dicanangkan oleh Bank Indonesia Cemumuah tadi. Cepat, mudah, aman, terakhir murah. Nah ini yang murah ini yang bagaimana kita bisa sikapi, karena memang ada satu tantangan lagi, ada platform yang super app, di mana intinya mereka auto scaling dan seberapa yang digunakan itulah yang dibayar. Nah ini yang menjadi challenging kita, apakah nanti power IBM ini atau IBM Power ini bisa juga menjawab semuanya yang diinginkan oleh pasar tadi dan juga regulasi kita tadi. Nah ini ke depan yang menjadi tantangan kami, bagaimana satu tetap menjaga ini keberlangsungannya dan membuat supaya cepat, akurat. Nah, yang kedua adalah bagaimana ini aman dan murah. Nah itu Mbak yang tantangan kita. Oke, ya tadi dia gambaran bagaimana IBM Power ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ya Pak, khususnya tadi perbankan dari Bank Sumsel Bubble dalam mendukung operasional perusahaan. Tapi kalau dari Pak Yohan sendiri, sebetulnya bagaimana sih Pak prospek bisnis ini ke depannya? Apalagi mengingat ternyata banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dengan dukungan IoT tadi, begitu sehingga ini menjadi momentum juga bagi multipolar teknologi untuk menawarkan produk dan juga solusinya. Seperti apa pandangan Anda Pak Yohan? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan satu kata kunci yang paling penting yang bisa dikaitkan dengan prospek bisnis ini, yaitu super apps ya. Jadi super apps ini sekarang menjadi keyword ya yang sangat-sangat banyak dibicarakan orang. Jadi super apps itu adalah suatu aplikasi yang biasanya ada di mobile phone, diharapkan dia akan dipakai terus oleh orang-orang dan ini akan menjadi aplikasi yang akan membawa customer itu attach dengan si penyedianya. Dalam hal ini mungkin adalah Bank Sumsel. Nah, di dalam super apps ini dibutuhkan beberapa teknologi pendukung. Yang pertama adalah sistem yang resilient, satu. Dan tadi Pak Bambang juga sudah menyebutkan satu lagi yang kata kunci yang penting, yaitu auto scaling. Nah, IBM Power System memang bisa menjawab kebutuhan ini. Ya, dengan fitur on demand itu juga tersedia di IBM Power. Dan untuk super apps ini dijalankan, biasanya itu membutuhkan sinkronisasi, orchestration, containerization, dan juga dibuat dengan sistem microservices. Dan again, IBM Power System ini juga sudah bertransformasi, bukan saja mesin yang seperti yang dulu, tapi mesin ini sudah bisa diintegrasikan dengan sistem-sistem yang mendukung microservices ini. Nah, karena IBM Power ini bisa mendukung beberapa hal itu terkait juga super apps, dan sudah dibicarakan tadi betapa itu setiap perusahaan membutuhkannya untuk maju, tentu prospek bisnisnya masih besar, ya sehingga akan banyak sekali pelanggan-pelanggan, customer-customer yang mencari solusi-solusi seperti ini. Dengan IBM Power dikatakan super apps nih, apakah Anda melihat ke depannya semakin banyak perusahaan-perusahaan, mungkin tidak hanya perbankan gitu ya Pak ya, ini yang akan semakin menggunakan dan juga memperkuat sistem dari bisnis resiliensinya ini? Betul. Jadi super apps ini tidak hanya diadopsi oleh perbankan, tapi banyak juga customer-customer dari berbagai vertikal juga mengadopsinya. Nah, kita bisa lihat dari berbagai macam customer, misalnya dari perbankan sudah pasti ya semua bank-bank berlomba masuk ke super apps. Kemudian kita juga lihat dari sisi retail, bahkan telco juga masuk ke kelompok itu sebenarnya. Oke, saya akan ke Pak Bambang. Pak Bambang, terkait dengan sejauh ini seperti apa sih pandangan Anda dengan tadi menggunakan IBM Power dalam mendukung kinerja perusahaan sendiri? Sejauh ini seperti apa Pak manfaatnya? Baik, Mbak Sasa. Sudah kita sampaikan tadi dan sudah divalidasi oleh Pak Yohan juga bahwasanya IBM Power itu SLA-nya benar, Pak. 99,99%. Nggak ada matinya itu. Kalau mati kita kebingungan malahan. Jadi memang secara availability itu tinggi sekali ya, tinggi sekali. Dan memang ini sangat dibutuhkan di dunia, khususnya kami di perbankan. Dan tentunya dengan availability yang sangat tinggi tadi, tentunya membuat yang namanya perbankan ini nggak ada matinya lagi, gitu ya, seperti mesin pabrik lagi sekarang. Jadi dia akan continue hidup 365 hari dalam satu tahun itu benar-benar full, tidak ada matinya. Jadi sangat mendukung kami di sisi industri perbankan karena memang harus membutuhkan demikian, tidak
tidak ada kebutuhan yang kita tidak bisa tidak ya, setiap hari harus kita jalankan. Kebetulan juga Bang Swabel ini kan kebetulan sudah visa ya, sehingga kita tidak lagi mengenal waktu, lagi hanya Indonesia bagian barat saja. Jadi transaksi yang di dunia sana pun sudah bisa kita grab dengan teknologi yang di Bang Swabel, karena Bang Swabel sebagai penyedia sarana pembayarannya dan juga penyedia device-nya untuk pembayaran menggunakan visa internasional. Jadi benar-benar sangat berarti bagi kami, untuk tentunya kami Pak Johan terkait dengan penyediaannya, mohon kiranya untuk terlalu dikembangkan supaya ini bisa kita sustainable untuk mendukung operasional maupun bisnis Bang Swabel khususnya ke depan. Terima kasih. Oke, Pak Yohan, sebagai penyedia infrastruktur teknologi untuk mempermudah operasional perusahaan, begitu ya Pak, salah satunya tadi perbankan, apa sih Pak bentuk antisipasi ataupun langkah-langkah lainnya jika ada kendala ataupun tantangan dari klien, Pak? Baik, ya pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi kami sebagai sistem integrator, value add terpenting kami adalah jasa kami ya. Seluruh teknologi yang tadi kita bicarakan adalah teknologi dari milik IBM ya. Dan kami sini berbagian untuk mendukung customer kami, dalam hal ini contohnya adalah Bank Sumsel Bubble, untuk memberikan jasa. Nah, memang sistem ini begitu resilience ya. Tadi Pak Bambang bilang kalau mati malah kita bingung. Ya, betul ya. Jadi memang sangat resilience. Tapi kan kita tetap harus mempersiapkan worst case skenario ya. Bagaimana kalau itu mati. Nah, tentu kami dari Multipolar, kami tadi sudah memberikan preventive maintenance. Kami juga memberikan service-service berkala untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kalaupun sampai itu terjadi, biasanya customer itu ada namanya maintenance services, dan kita bisa telepon IBM untuk melakukan pergantian part. Dan kami adalah orang yang di depannya untuk membantu proses pergantian part ini biar cepat. Kalaupun ada masalah yang lebih berat lagi, karena kami bisnis partner IBM yang terpercaya, kami punya jalur-jalur eskalasi. Sehingga kita bisa mendapatkan resource-resource yang dibutuhkan untuk segera menyelesaikan problem ini. Demikian Mbak Sasa. Oke, artinya memang selain tadi diharapkan bisa mempermudah dan juga mendukung operasional perusahaan, juga tadi sudah dikatakan ada preventive maintenance ya, jadi tidak usah khawatir bagi para klien ya Pak Johan. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan masyarakat juga sebagai perusahaan teknologi, bagaimana Multipolar Technology ini melihat peluang tren digitalisasi di dunia perbankan dan juga di industri secara umum ke depannya? Baik, ya tadi saya juga sudah katakan bahwa sekarang ini super apps menjadi kata kunci utama ya. Ini dimungkinkan karena adanya handphone di mana-mana dan juga teknologi di operator, yaitu mobile data. Nah, sehingga sekarang semua orang berlomba-lomba masuk ke sana untuk memenangkan customer-nya melalui super apps tadi. Semakin dia sering mengakses super apps-nya, diharapkan customer itu akan loyal terhadap perusahaan itu dan akan memberikan keuntungan atau belanja kepada perusahaan itu. Maka di sini kami penyedia teknologinya dengan IBM juga akan memberikan solusi-solusi yang dibutuhkan untuk mendukungnya itu. Dan tentu solusi-solusi itu tadi harus dikatakan resilient dan juga harus cukup secure. Karena kita terbuka nih, ya semua orang bisa saling akses, ya load-nya tinggi. Nah ini resiliency dan security menjadi dua hal yang sangat-sangat kita perlukan di zaman ini. Demikian Mas. Oke, resilient dan juga secure ini menjadi dua kata kunci yang ditawarkan oleh penyedia solusi IT dari Multipolar Technology juga ya Pak ya, sehingga bisa semakin memudahkan dan juga mendukung operasional perusahaan sehingga lebih efektif dan juga efisien, dan juga yang penting bisa memperkuat transformasi digital sehingga diharapkan bisa meningkatkan profitabilitas dan juga eksistensi bisnis. Terima kasih atas waktunya Bapak Yohan Gunawan selaku Director of Hybrid Infrastructure Service Businesses PT Multipolar Technology Tbk. Terima kasih Pak, selamat pagi. Dan terima kasih juga Bapak Bambang Wahyu Nugroho selaku pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi. Sehat selalu Pak Bambang, terima kasih. Terima kasih Mbak Rosa. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak.